Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Grace Troopers semuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Peristiwa Isra dan Mi'raj merupakan momen yang agung dalam kehidupan Rasulullah Muhammad. Pada perjalanan tersebut, beliau melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram di Makkah ke masjid di Yerusalem, kemudian naik ke langit-langit yang lebih tinggi untuk menerima wahyu. Isra dan Mi'raj menjadi bukti kebesaran dan keagungan Rasulullah, sekaligus mengungkap permusuhan yang ada antara Rasulullah dan setan. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, terdapat banyak peristiwa yang sebenarnya adalah tamsil, atau perumpamaan yang akan terjadi pada umat Rasulullah di masa depan. Salah satu peristiwa yang terjadi saat itu adalah ketika setan menguntit Rasulullah dalam upaya untuk mencelakainya. Mengenai upaya setan untuk menguntit Rasulullah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, hal tersebut terdokumentasikan dalam berbagai kitab ulama salaf. Salah satu kutipan dari kitab Du'aul Mi'raj menjelaskan, pada peristiwa Isra dan Mi'raj, perjalanan agung yang dialami oleh Rasulullah, terdapat keterlibatan yang signifikan dari jin Ifrit. Jin Ifrit adalah salah satu jenis jin yang disebutkan dalam Al-Quran, dan memiliki peran yang penting dalam perjalanan spiritual ini. Keberadaan jin Ifrit dalam peristiwa Isra dan Mi'raj memberikan wawasan tentang sifat dan keberadaan setan yang senantiasa mengincar Rasulullah dan umat manusia. Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, Rasulullah bersama malaikat Jibril naik ke langit. Pada saat itu, terjadi peristiwa yang mengejutkan ketika jin Ifrit terlihat menguntit mereka dari belakang. Jin Ifrit membawa obor yang tujuannya jelas untuk mencelakai Rasulullah. Keberadaan jin Ifrit ini diketahui oleh Nabi, dan dengan segera, malaikat Jibril memberitahukan pada Rasulullah sebuah bacaan doa yang dapat menghancurkan jin Ifrit tersebut. Jibril berkata kepada Rasulullah, "Maukah engkau aku ajarkan suatu kalimat? Apabila engkau mengucapkannya maka akan padam apinya, dan dia akan jatuh tersungkur pada wajahnya." Maka berkata Rasulullah, "Ajarkan aku wahai Jibril." Doa yang diberikan oleh Jibril sebagai perlindungan dari jin Ifrit adalah sebagai berikut. Artinya, aku berlindung kepada Zat Allah yang Maha Mulia, dan aku berlindung pada Allah dengan kalimat-kalimat yang sempurna, yang tidak dapat dilampaui oleh kebaikan ataupun kejahatan. Aku berlindung dari keburukan yang turun dari langit, dan dari keburukan yang naik ke langit. Aku berlindung dari keburukan makhluk yang ada di bumi, dan dari keburukan yang keluar dari bumi. Aku juga berlindung dari fitnah di malam dan siang hari, dan dari godaan yang muncul di waktu pagi dan sore, kecuali godaan yang datang dengan membawa kebaikan. Ya Allah, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Setelah Rasulullah membaca doa tersebut, terjadi kejadian yang mengejutkan. Jin Ifrit terjungkal, dan obor yang dibawanya justru membakar tubuhnya sendiri. Doa yang dibacakan oleh Rasulullah menjadi senjata yang menghancurkan kekuatan jahat jin Ifrit dan menyelamatkan beliau dari ancaman yang nyata. Peristiwa ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh setan dalam mengganggu dan mencelakai Rasulullah serta umat manusia. Jin Ifrit merupakan contoh nyata dari upaya setan untuk menjerumuskan dan mengganggu kehidupan manusia, terutama mereka yang memiliki peran penting dalam menyampaikan wahyu dan petunjuk Allah. Melalui peristiwa Isra dan Mi'raj, kita dapat memahami bahwa Rasulullah dan para nabi sebelumnya memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi setan dan jin-jin jahat seperti jin Ifrit. Salah satu tokoh yang juga memiliki pengalaman dengan jin Ifrit adalah Nabi Sulaiman. Dalam Al-Quran dan hadis, disebutkan bahwa Nabi Sulaiman memiliki kekuasaan yang luar biasa atas jin, termasuk jin Ifrit. Nabi Sulaiman memerintahkan jin Ifrit untuk melakukan berbagai tugas. Salah satunya adalah memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke hadapannya. Jin Ifrit, yang juga dikenal sebagai Kausan, dalam riwayat yang dipaparkan oleh Abu Hurairah, Nabi pernah menyampaikan bahwa pada suatu malam, Ifrit dan para jin menampakkan diri kepadanya dengan tujuan mengganggu sholatnya. Namun, Allah memberikan kemampuan kepada Nabi untuk menangkap Ifrit tersebut. Nabi ingin mengikatnya pada salah satu tiang masjid, agar semua orang dapat melihatnya pada pagi harinya. Namun, Nabi teringat doa saudaranya, Nabi Sulaiman, yang memohon ampunan kepada Allah, dan meminta kerajaan yang tidak layak bagi siapapun setelahnya. Akibatnya, Allah mengubah keadaan Ifrit menjadi rendah. Kisah yang melibatkan jin Ifrit yang melibatkan Nabi Sulaiman, terdapat dalam surah An-Naml ayat 39-40. Disebutkan bahwa seorang yang memiliki ilmu dari Alkitab
Ashif bin Barhia berbicara dengan Jin Ifrit. Jin Ifrit menyatakan bahwa dia akan membawa singgasana Ratu Balkis kepada Nabi Sulaiman sebelum Nabi tersebut beranjak dari tempat duduknya. Jin Ifrit menyebutkan bahwa dia benar-benar kuat dan dapat diandalkan dalam melaksanakan tugasnya. Namun, Ashif bin Barhia menyatakan bahwa dia akan membawa singgasana tersebut ke Nabi Sulaiman sebelum matanya berkedip. Kemudian, Nabi Sulaiman melihat singgasana tersebut telah ada di hadapannya. Dia menyadari bahwa ini adalah karunia dari Allah untuk menguji apakah dia bersyukur atau mengingkari nikmat tersebut. Nabi Sulaiman pun mengucapkan syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Jin Ifrit menunjukkan kekuatannya dalam membawa singgasana tersebut dan juga menampilkan kecerdikan dalam melakukan tipu daya. Ayat tersebut juga mencerminkan bahwa Nabi Sulaiman memiliki kekuasaan dan kendali atas jin, termasuk Jin Ifrit. Meskipun jin merupakan makhluk gaib yang sulit dipercaya ucapannya, Nabi Sulaiman memiliki kelebihan yang memungkinkannya untuk memerintah dan mengendalikan mereka. Jin Ifrit awalnya merupakan bagian dari golongan Raja Jin yang berkuasa, akhirnya tunduk dan melaksanakan perintah Nabi Sulaiman. Namun dalam sejarah kemudian, Jin Ifrit juga menghadapi kejatuhan dan perubahan. Mereka yang dulunya merupakan makhluk yang kuat dan mulia, ditaklukkan oleh Azazil dan berubah menjadi jin yang jahat. Jin Ifrit yang dulunya memiliki singgasana yang besar dan agung, kemudian menjadi makhluk yang terhina dan terbuang. Dikatakan oleh Muhammad ibnu Ishaq dari Yazid ibnu Ruman, dan hal yang sama dikatakan pula oleh Wahab bin Munabbih dan Abu Saleh, disebutkan bahwa besarnya Ifrit sama dengan sebuah bukit. Riwayat lain menyebut, Jin Ifrit merupakan jin senior, yang diyakini sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Pada zaman Nabi Adam, terdapat kisah yang mencatat kehadiran Jin Ifrit dan peristiwa yang terjadi di antara mereka. Allah menciptakan Jin Ifrit sebagai salah satu jenis jin yang memiliki kekuatan dan kemampuan yang luar biasa. Jin Ifrit hidup dalam dimensi yang tidak terlihat oleh manusia dan memiliki kebebasan dalam bergerak di alam gaib. Lalu tibalah saatnya Allah memerintahkan para malaikat dan jin untuk sujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan atas kedudukan manusia sebagai khalifah di bumi. Mayoritas malaikat sujud, tetapi beberapa jin, termasuk Jin Ifrit, menolak untuk melakukannya karena merasa bahwa mereka lebih baik dan lebih mulia daripada manusia. Setelah menolak sujud kepada Nabi Adam, Jin Ifrit dan sebagian jin lainnya memelihara permusuhan dan kebencian terhadap manusia. Jin Ifrit berjanji untuk menyesatkan dan menggoda keturunan Adam agar menjauh dari jalan yang benar dan menghadapinya dengan kesulitan dan godaan. Dalam menjalani misinya, Jin Ifrit dianugerahi memiliki umur yang sangat panjang dan dapat hidup hingga hari kiamat tanpa mengalami kematian. Umur yang panjang ini memberikan mereka pengalaman yang sangat luas dan pengetahuan yang mendalam. Jin Ifrit dikatakan memiliki kemampuan untuk bergerak dengan sangat cepat dan mampu memindahkan benda-benda yang besar dan berat dalam waktu yang singkat. Jin Ifrit juga dikenal karena kecerdikan dan kelicikannya dalam melakukan tipu daya. Kemampuan mereka untuk memanipulasi manusia dan menciptakan ilusi yang menipu membuat mereka menjadi ancaman yang serius. Jin Ifrit juga sering dikaitkan dengan ilmu hitam dan digunakan dalam praktik-praktik sihir. Mereka dipercaya memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ilmu gaib dan dapat memberikan kekuatan dan bantuan kepada mereka yang mencarinya. Jin Ifrit ini termasuk dalam golongan setan yang jahat. Mereka bersekutu dengan setan lainnya dan bekerja sama untuk menggoda, menyesatkan, dan mencelakakan manusia. Dengan kehebatan dan kemampuan yang dimiliki oleh Jin Ifrit, penting bagi manusia untuk selalu berlindung kepada Allah dan menjauhi pengaruh setan. Mengetahui sifat dan karakteristik Jin Ifrit dapat membantu manusia untuk lebih waspada dan menghindari jebakan yang ditawarkan oleh mereka. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.